Kasihan Bertrand. Dengan nada tinggi, adik Ruben Onsu sebut fokus ke Onyo, efek isu berkembang pada saat ini. Nama anak angkat Sarwenda dan Ruben Onsu, Bertrand, seringkali muncul di pemberitaan dan media sosial. Hal ini tak lepas dari berkembangnya isu perceraian Sarwenda dan Ruben Onsu yang hingga hari ini masih tahap dalam proses. Jordi Onsu yang merupakan adik dari Ruben Onsu ini akhirnya menjelaskan seperti apa kondisi daripada Bertrand. Dalam penjelasannya yang diunggah oleh akun TikTok Bintang Bumi Indonesia. Dengan nada cukup tinggi, Jordi Onsu menerangkan kalau Bertrand Peto bukan lagi anak kecil tapi sudah dewasa dan paham seperti apa membaca berita. Hal ini memicu gangguan pada anak-anak Sarwenda itu, termasuk Tania dan Thalia. Jordi Onsu menyesali omongan netizen di medsos terhadap anak-anaknya atau keponakannya. Hal yang tak dipikirkan ialah buntut pada anak-anak Ruben dan Sarwenda, khususnya Bertrand, buat anak kesulitan dalam bergaul. Fokusku adalah sekarang Onyo, hanya ini kan sudah dewasa dan sudah berusia 19 tahun. Dan banyak banget berita di luar sana yang menurutku ini sudah di luar daripada batas, kata Jordi Onsu. Oke lah, kalau kalian bilang mereka public figure sudah menjadi resiko dong. Jadi gerak-gerik kalian semuanya diperhatikan. Atau mungkin kalian gak mau dikomentarin yang gak usah jadi artis. Itu boleh saja, tapi kan ada batasnya, katanya lagi. Bertrand bukan anak kecil lagi, sudah bisa baca. Jadi kalian kagak pernah tahu ya kalau orangnya nangisnya seperti apa dan susahnya bergaul dengan teman-temannya ini bisa baca berita loh. Maaf ya kalau aku sedikit nadanya gak naik karena Onyo perlu diperhatikan. Lanjutnya kembali. Bahkan Jordi Onsu pun menegaskan kalau buntut dari komentar atau ucapan netizen itu juga perlu diantisipasi dengan layanan konseling. Layanan umum diketahui untuk menjaga kesehatan mental keponakannya. Seperti yang disampaikan Jordi Onsu, kalau semua anak Ruben Onsu dan Sarwenda sudah menyiapkan psikolog pribadi untuk Bertrand. Makanya sampai sekarang tiga-tiganya, Onyo, Thalia, Tania, mereka punya masing-masing psikolognya sendiri, kata Jordi Onsu. Bukan karena masalah ini ya, tapi karena memang omongan-omongan netizen yang menurutku boleh nggak sih kalian kalau nggak mau berkomentar bagus, nggak usah komentar aja. Katanya lagi, sehubungan dengan kasusnya dan Ruben Sarwenda yang umumnya netizen mengaitkan dengan Bertrand, mengingatkan pada satu ceramah Ustadz Adi Hidayat. Dalam ceramah singkatnya, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan seperti bahaya ucapan atau lisan. Dia pun mengatakan ketika kata-kata kotor keluar dari lisan pada saat yang bersamaan, Anda sedang merendahkan kehormatan Anda di hadapan orang lain. Benar juga nih apa yang dikatakan Ustadz itu. Sebab tidak ada orang yang mencela kecuali akan dicela. Tidak ada orang yang menghina kecuali akan terhina, katanya lagi. Menurut Ustadz Adi Hidayat sebaiknya sebagai umat muslim tidak berkata kasar atau kotor. Karena itu di Islam kita dilarang berkata kotor, kita dilarang mencaci maki, kita dilarang untuk provokasi, kita juga dilarang untuk saling terpecah belah. Karena semua perbuatan itu akan menghilangkan kehormatan kita, katanya lagi. Akhir-akhir ini Onyo diketahui seringkali dikaitkan netizen sebagai penyebab prahara rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu. Sebagaimana diketahui nasib rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu tengah berada di ujung tanduk. Pernikahan yang dirajut dengan indah selama hampir 11 tahun itu kini dihadapkan dengan perceraian. Sarwenda akhirnya angkat bicara terkait rumor miring yang kerap menudingnya punya hubungan tak biasa dengan Bertrand. Ruben Onsu dan Sarwenda resmi mengangkat Bertrand sebagai anak laki-lakinya pada tahun 2019 lalu. Baik Ruben maupun Sarwenda tak segan untuk meluapkan rasa sayangnya terhadap Onyo. Bahkan mereka telah menganggap Onyo sebagai anak kandungnya sendiri. Namun sayangnya kedekatan Sarwenda dan Onyo disebut tak lazim oleh banyak netizen. Bertrand pun diketahui sangat dekat dan sering bermanja-manja dengan Sarwenda. Heboh isi hubungan tak wajar Sarwenda dan Bertrand, mantan personal cerbel itu pun akhirnya angkat bicara.
Sarwenda mengatakan kalau ketiga anaknya memang sangat manja padanya. Dia pun mengatakan bukan hanya Bertrand, tapi kedua anak perempuannya yakni Thalia dan Tania juga sangat manja kepadanya. Di hadapan Maya Estianty, Sarwenda bercerita sambil menahan tangis bagaimana lelahnya berhadapan dengan situasi yang serba salah. Yang membicarakan bahwa aku sama anakku punya hubungan yang berbeda. Bukan ibu dan anak, itu yang sangat menyakitkan buat aku. Karena posisi aku tuh sangat susah, kata Sarwenda. Dikatakan bahwa Bertrand sampai berpikir untuk kembali tinggal di kampung asalnya. Dia pun mengatakan Onyo sangat sempat galau. Galau karena ketika dia ada di sini, ada berita miring tentang dia yang diisukan dekat sama aku. Dan dia merasa terganggu sampai berpikir apakah lebih baik ada di sana atau mengatakan apakah lebih baik ada di NTT aja, kata Sarwenda. Sarwenda pun kemudian belak-belakan mengaku merasa terganggu dengan pemberitaan miring yang beredar yang juga menyeret Onyo. Sarwenda pun mengatakan Bunda akan ambil tindakan atas berita-berita hoax ini. Karena aku anggap sudah lama banget mengganggu hubungan aku sama anak aku, kata Sarwenda. Rumah tangga yang dibangun sejak 2013 itu harus berakhir dengan perpisahan. Hasil putusan sidang cerai mereka akan digelar pada 24 September 2024 mendatang. Meskipun mereka bercerai, baik Ruben maupun Sarwenda mengatakan akan tetap membesarkan ketiga anak mereka, yakni Bertrand, Thalia, dan Tania dengan penuh kasih sayang. Ada juga 3 tahun lalu pria indigo ini ramal jodoh Bertrand. Katanya Onyo akan menikah dengan wanita yang lebih tua. Isu lain yang menarik perhatian adalah ramalan masa depan Bertrand yang sempat diungkapkan oleh seorang pria indigo bernama Ahmad Osafia Rahman. Dalam video tersebut, Ahmad Osafia memprediksi bahwa Bertrand, anak angkat dari Ruben Onsu dan Sarwenda, akan mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain masa depan. Kedepannya aku melihat anak ini akan kena pengaruh dari omongan orang. Ini menjadi perhatian mengingat betapa besar peran Ruben dan Sarwenda dalam membentuk karakter Bertrand selama ini. Mereka selalu mendukung dan membimbing Bertrand dalam menghadapi dunia yang penuh tekanan, termasuk dari sorotan publik. Hubungan antara Sarwenda dan Bertrand yang sangat dekat tentu membuat ramalan ini menarik untuk disimak. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, Sarwenda kerap memberikan nasihat kepada Bertrand, termasuk bagaimana menjalani hidup dan menyikapi berbagai tantangan. Di beberapa kesempatan, Sarwenda terlihat sangat melindungi Bertrand, terutama dari pengaruh negatif luar yang bisa merusak perkembangan mental dan emosionalnya. Ahmad Osafia Rahman juga meramalkan bahwa perubahan besar dalam hidup Bertrand akan terjadi setelah ia bertemu dengan kekasih hati. Setelah menemukan cinta sejatinya, Ahmad menyebutkan bahwa perilaku Bertrand akan sedikit berubah. Ini menunjukkan bahwa cinta akan menjadi faktor penting yang memengaruhi kehidupan Bertrand di masa depan.